Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'an ittiba'il hawa. Daraba lana mathalal hayatid dunya كماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan inilah cara salat laki-laki menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu berjamaah di mana azan berkumandang. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mengamalkan apa yang kita dengar dari nasihat Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Hadirin hadiran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tausiah subuh kita hari ini sebetulnya secara garis besarnya sudah pernah saya sampaikan di Masjid Oman Al-Ma'mur beberapa pertemuan yang lalu. Hanya saja waktu itu sound systemnya ada masalah sehingga banyak dari jamaah yang tidak paham, tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Maka oleh karena itu pada hari ini kita sampaikan kembali dengan juga menambah beberapa hal, berkisar pada jawaban atas pertanyaan yang mesti kita tanyakan diri kita masing-masing. Apa yang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita ini sesungguhnya termasuk orang yang berfikir atau tidak berfikir? Satu. Yang kedua, sesungguhnya kita ini orang pintar atau bodoh? Setelah apa yang saya sampaikan ini, nanti kita akan melihat diri kita masing-masing. Kita ini berfikir atau enggak berfikir? Kita ini pintar atau justru bodoh? Di dalam surat Al-Baqarah di ujung ayat 219 dan awal ayat 220 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di ujungnya. Sebetulnya ayat ini berkenaan dengan pertanyaan dari para sahabat Nabi yang terbiasa dalam hidupnya di zaman jahiliyah dengan judi dan
minum khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian mereka bertanya juga apa yang mereka infakkan. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Maka setelah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ujung ayatnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Apa yang kalian fikirkan? Di awal ayat 220 adalah fid dunya wal akhirah, berfikir tentang dunia dan akhirat. Tentu kalau kita kurang faham apa maksud Allah meminta kita berfikir tentang dunia dan akhirat, maka tentu akan kita tanya kepada ahlinya. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini sahabat yang menjadi rujukan di dalam tafsir dan orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil untuk diberi Allah kedalaman pahaman tentang agama dan juga kemampuan menafsirkan Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Al-Imam Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita tentang apa maunya Allah tentang berfikir tentang dunia dan akhirat. Kata beliau adalah apa? Fi sur'ati zawaliha wa fanaiha wa iqbalil akhirati wa baqaiha. Berfikir bahwa kita di dunia ini sesungguhnya hidupnya sementara, singkat sekali, sesaat saja. Setelah itu mati kita. Kemana? Iqbalil akhirati, menuju kepada kehidupan akhirat, wa baqaiha, dan itu kehidupannya kekal. Ini maksudnya Allah, kata Al-Imam Ibnu Abbas. Kemudian mufassir utama juga di kalangan tabi'in, Qutadah Ibn Di'amah, yang langsung mengambil tafsir kepada sahabat, mengatakan apa yang dimaksud berfikir di dunia dan akhirat tadi. Kata beliau, dengan kita tadi memahami bahwa dunia ini hanya sesaat, akhirat selama-lamanya, fata'rifuna fadlal akhirati 'ala dunya, maka kalian akan faham bagaimana kelebihan akhirat berbanding dengan dunia. Itu dia. Jamaah rahimakumullah, di dalam kajian ulumul Quran, salah satu pembahasan yang dibahas adalah tentang apa? Amsalul Quran, contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Karena banyak Allah membuat perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Salah satu maksud utama dibuat perumpamaan adalah untuk menghadirkan perkara yang gaib dari indera kita dengan dicontohkan kepada perkara yang hadir di hadapan kita. Untuk apa?
Untuk mudah memahaminya, tentu kemudian meyakininya. Saya beri contoh. Kalau saya bilang, ya, saya waktu di Amerika tengok kapal induk Amerika besar kali, maka bapak-bapak yang mendengar ini bingung, besar, kayak mana besarnya? Tapi ketika saya katakan sebesar lapangan Belang Padang, langsung nyambung. Karena tadi bapak-bapak tidak tengok, saya yang tengoknya. Lalu saya cerita besar, bingung besarnya kayak mana. Tapi ketika saya katakan sebesar Belang Padang, atau orang mengatakan, ya, saya tadi tengok ular, ya, bahasa Indonesianya nak tahu saya ululha, ya, besar kali, panjang. Orang akan bingung, sebesar apa, sepanjang apa. Tapi orang ketika mengatakan sebesar tiang masjid ini, panjangnya setengah masjid ini, itu maksud dibuat perumpamaan. Sebetulnya, ya, perkara hakikat hidup kita di dunia ini itu bukan perkara yang gaib, tidak bisa diindra. Justru adalah perkara yang bisa diindra karena kita tengok hari-hari dalam kehidupan kita. Bahwa apa? Bahwa manusia ini di dunia ini hidupnya hebat sekali, 100 tahun udah rekor, ya, hampir juga, ya, tidak ada. Nah, setelah 100 tahun kemudian dia mati, mulailah itu dia start hidup yang selama-lamanya. Maka hidup yang 100 tahun dibanding selama-lamanya ini berapa perbandingannya? Kalau pakai persen 00, berapa? Apalagi kalau mengacu kepada umur umumnya, bukan setiap orang, tapi umur umumnya umat Nabi Muhammad ini adalah antara 60 ke 70. A'maru ummati, kata Nabi, umur rata-rata umatku ma baina sittin ila sab'in, antara 60 ke 70. Nah, kalau hidup di dunia ini hanya 70 tahun, setelah itu mati dan mulai kehidupan akhirat yang selama-lamanya, maka ini super singkat dunia ini. Dan ini bukan perkara gaib. Karena apa? Kita tengok si pulang kawan kita udah enggak ada, udah mati. Bapak kita udah enggak ada, udah mati. Mak kita umur 75 udah enggak ada, udah mati. Tetangga-tetangga kita udah enggak ada, udah mati. Bukan perkara gaib. Tapi untuk memperkuatnya lagi supaya betul-betul kita ini yakin dunia ini betul-betul sesaat. Apa Allah minta Nabi Muhammad untuk jelaskan perumpamaan proses hidup kita di dunia ini. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 45, wadhrib lahum mathalal hayatid dunya. Muhammad, gambarkan kepada mereka, kepada kita umat-umatnya, apa yang kamu gambarkan? Mathalal hayatid dunya, perumpamaan proses hidup di dunia ini, kama in anzalahu minas sama', seperti air yang Allah turunkan dari langit, air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard,
Kemudian air itu menyirami pohon yang ada di bumi. Lalu pohon itu tentu tumbuh dari kecil. Quran tidak menyebutkan begitu karena Quran sifatnya adalah mujmal global ya. Tapi nanti di surah Al-Hadid di ayat 20 juga dijelaskan perumpamaan ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti tadi air hujan yang diturunkan Allah dari langit menyirami pohon yang ada di bumi. Pohon ini dari kecil dia layu, disirami dengan air hujan tumbuh hijau rano kuat kokoh dia. Fa asbaha hashiman, kemudian bergerak dia dari waktu ke waktu menjadi layu. Tazruhur riyah, dia menjadi ranting yang ditiup oleh angin ke kiri ke kanan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Artinya apa antara Al-Hadid 20 dengan surah Al-Kahfi 45 ini? Bahawa sudah sering saya sebutkan, dan ini kan konkret, enggak terbantahkan, bahawa fase hidup manusia di dunia ini kalau seluruh fasenya dia lewati, itu ibarat apa? Ibarat pohon yang ditanam oleh seseorang. Waktu ditanam kecil dia lemah, disirami air hujan, tumbuh kemudian besar pohon ini hijau rano kuat kokoh. Sumayahij, bergerak pohon ini dari waktu ke waktu. Fatarahu musfarra, kamu akan lihat dia kuning layu. Kemudian bergerak lagi. Thumma yakunu hutama, menjadi apa? Menjadi kayu bakar, menjadi ranting, artinya mati. Nah, kalaulah seseorang mendapatkan semua fase ini, dari bayi dia kecil lemah, kemudian tumbuh dia besar menjadi anak muda kokoh kuat, fisiknya prima, maka kemudian apa? Bergerak, masuklah umur 35 dia, mulai layu, kemudian mana? Tua, kemudian mati. Ini kalau semua fasenya. Berapa tadi? 70 tahun. Setelah itu mati, itu awal dari kehidupan akhirat. Mati itu awal kehidupan akhirat. Jadi alam barzakh itu sudah dihitung awal daripada kehidupan akhirat, yang itu kehidupan selama-lamanya. Di surat Yunus ayat 24 Allah memberi gambaran lain, dan ini nyata kita tengok juga dalam kehidupan kita. Apa? Belum tentu semua orang bisa dapat semua fase tadi, bisa sampai tua, sampai layu, betul, kemudian mati. Belum tentu. Hatta idza akhadhatil ardu dhukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Bisa jadi pohon tadi sedang hijau rano, sudah berbuah dia, menyenangkan orang yang tanam, tinggal panen besok hari. Malam ini datang bencana daripada Allah, kebakar semua kebun itu, menjadi tidak ada apa-apanya. Orang bisa jadi di puncak karirnya, kemudian apa? Kecelakaan, mati dia. Ada orang kemudian di tengah masa remajanya, ya, bahkan belum naik ke top dari masa remajanya, ke power yang full, masih sedang naik lagi, mati dia, kecelakaan. Tidak semua orang dapat itu tadi. Nah, kalaupun dapat, tetap hitungannya sesaat. Maka apa kemudian yang diminta kita untuk berfikir adalah
Di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama hadhil hayatud dunya lahwun wa la'ib wa anna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dunia ini adalah kehidupannya lahwun wa la'ib, permainan yang melalaikan, ya. Seperti kita tengok sekarang ini Piala Dunia, ya, ketat permainannya, ya, tidak berat 11 ball possessionnya, lebih kurang sama-sama misal 50-50, maka tak terasa perit kabeh kata bapak-bapak. Yang main gak rasa, yang kita nontonnya perit kabeh, tidak lagi hebat mentang bunuh. Dunia ini tadi anak muda sedang jalan sini, sedang balap ini, pop, mati. Wa anna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang selama-lamanya, yang sesungguhnya, jika mereka mengerti. Maka apa yang mesti dari ini kemudian kita lakukan? Lihat apa permintaan Allah di surah Al-Hadid ayat 21 setelah ayat 20 tadi. Apa permintaan Allah kepada kita? Ada ndak diminta? Dunia sesaat sementara, manfaatkan sementara itu untuk kesenangan dunia, berlomba-lomba untuk kesenangan dunia. Bukan ini. Apa yang diminta oleh Allah? Karena dunia sesaat, akhirat selama-lamanya. Apa kemudian yang diminta Allah? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan keampunan daripada Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lomba mendapatkan surga di akhirat nanti yang luasnya seluas langit, seluas bumi. Di dalam surat Al-Kahfi 46 setelah 45 tadi perumpamaan hidup di dunia, apa Allah minta kepada kita? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta keturunan adalah perhiasan hidup di dunia. Tapi apa yang diminta? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tapi amal-amal saleh jauh lebih baik daripada punya banyak harta, punya banyak keturunan. Karena apa? Mata'ud dunya qalil, kata Allah. Kesenangan dunia ini kayak manapun banyaknya tetap sedikit hitungannya. Karena apa? Masa menikmatinya yang sedikit. Elon Musk, orang terkaya di dunia hari ini, punya kekayaan 3.242 triliun. Itu di mata Allah qalil. Kenapa qalil? Masa dia menikmatinya tadi paling hebat 100 tahun, habis itu mati dia. Menujulah kehidupan selama-lamanya yang itu semua dia tinggalkan. Maka amal-amal saleh jauh lebih baik. Kenapa? Karena amal saleh inilah yang menentukan untuk kenikmatan hidup yang selama-lamanya. Harta hanya kenikmatan hidup yang sesaat. Maka apa yang diminta Allah kepada kita? Prioritaskan untuk kehidupan yang selama-lamanya. Jangan prioritaskan yang hanya untuk sesaat ini, mengabaikan yang selama-lamanya. Tapi kenyataannya apa kata Allah dalam Al-Quran? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian ini memprioritaskan kehidupan dunia, sudah tahu dunia sesaat.
Kenapa diprioritaskan yang sesaat, diabaikan yang selama-lamanya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat adalah jauh lebih baik, itu selama-lamanya. Maka jamaah rahimakumullah, kita ambil beberapa contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah di surah Al-Ahzab ayat 2829. Al-Ahzab 2829. Apa diperintahkan oleh Allah? Kalau kita baca tafsirnya Quraisy Shihab Al-Misbah, ya, di munasabah, artinya hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Begitu juga dalam tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di munasabah juga disebutkan pendapat ini. Saya baca dulu ayatnya untuk kemudian saya jelaskan tadi munasabah yang disebutkan dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Munir. Apa perintah Allah ke Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Hai Nabi, artinya di sini Nabi Muhammad, ya, qul li azwajik, sampaikan ke istri-istrimu. Apa sampaikan ke istri-istrimu? In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, kalau kalian maunya adalah kesenangan hidup di dunia, perhiasan hidup di dunia, fata'alaina, mari umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila, akan kuceraikan kalian dengan baik-baik, kemudian akan kuberikan ke kalian mut'ah. Mut'ah ini adalah pemberian suami kepada istri ketika menceraikan istri, yang agama tidak menentukan berapa, untuk bentuk apa sebelum dia kahwin dengan orang lain, ada modal lah untuk bertahan hidup. Ya, tidak habis kita cerai langsung tu. Ya, adalah untuk beberapa lama dia bertahan hidup dengan yang kita beri, namanya mut'ah. Pemberian suami kepada istri kalau kemudian menceraikan istri, yang besarannya dilihat kepada kemampuan dari suami. Ini biasa hakim melihat kepada kemampuan suami, berapa dia mut'ahnya kepada istrinya dia ceraikan. Kata Nabi, kalau kalian maunya kesenangan kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia, mari ku ceraikan kalian secara baik-baik. Aku enggak marah kepada kalian, bukan karena kebencian kepada kalian, ya, tapi karena kalian ingin senang di dunia, walaupun nanti susah di akhirat, tapi kalian pilih dunia, baik. Aku ceraikan kalian baik-baik, aku berikan mut'ah untuk kalian. Itu satu pilihan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, tapi kalau kalian maunya Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, ketahuilah sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi wanita-wanita yang baik dari kalian, yang berbuat baik, apa? Ajran 'azima, pahala yang agung. Ini saya sebut tadi apa munasabahnya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya, ya, itu menceritakan ini tentang Al-Ahzab, kan perang-perang, ya, bahawa telah terjadi perang-perang dan dimenangkan oleh Rasulullah, dan kemudian mendapatkan harta rampasan perang. Termasuk juga ketika Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi karena mengkhianati perjanjian dari Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Lalu harta-harta yang mereka tinggalkan itu menjadi apa? Al-fai. Tadi yang lewat perang al-ghanimah. Maka itu apa? Menjadi banyak sudah harta Baitul Mal. Nah, dalam harta ghanimah al-fai itu ada 1/5-nya untuk Rasulullah. Maka istri-istri Nabi ini kan biasa perempuan secara manusiawi, kada kengkem. Nyok kana katanya waktu bahagia.
lintu dayo presiden kan? Ini peng kala bakas negara. Nalam hak dayo seperlimanya. Mak isteri-isteri Nabi kengkak dekengke bah. Lalu kemudian mereka kalau dalam riwayat sebab nuzul ini ya meminta kepada Rasulullah. Rasulullah, istilahnya, ini kan sudah ada banyak sudah harta bagian kami. Maka turunlah ayat ini disuruh pilih. Maka tentunya mereka memilihnya apa? Memilih kehidupan akhirat. Karena mereka walaupun tadi secara nafsu ada juga keinginan, tapi ketika disuruh pilih masih jalan pikirannya itu cerdas. Milihnya yang selama-lamanya, enggak milih yang sesaat. Umar ibnu Abdul Aziz, ya, khalifah dari dinasti Bani Umayyah, di masanya lah dinasti itu mencapai the golden age, al-asr zahabi, masa kejayaannya. Umar ibnu Abdul Aziz itu kawin adalah dengan anak Raja Fatimah binti Abdul Malik. Sebelum menjadi khalifah, beliau adalah gubernur di Madinah. Ketika mertuanya meninggalkan wasiat di dalam amplop, kalau beliau meninggal yang menjadi khalifah adalah menantunya Umar ibnu Abdul Aziz. Ketika Umar ibnu Abdul Aziz menjadi khalifah, apa kata beliau kepada istrinya? Khayyartuki, ya, saya minta kamu pilih, antaruddi hiliyaki ila baitil mal wa tatahammali khushunatal aish. Pilih pertama, kamu balikin perhiasan yang kamu pakai itu ke Baitul Mal, lalu kamu kemudian hidup dengan saya dalam kehidupan yang susah, atau saya ceraikan kamu biar kamu hidup dalam kesenangan. Pilih mana? Fatimah ini rupanya orang pintar juga dia. Pilihnya apa? Pilih mengembalikan perhiasannya yang diberi ayahnya dulu dari Baitul Mal. Balikin. Memilih hidup susah di dunia ini untuk kesenangan yang selama-lamanya. Ini orang pintar. Umar ibnu Abdul Aziz juga itu punya anak 12 orang. Ketika beliau mau meninggal dunia, mengumpulkan anaknya, lalu kemudian beliau menawarkan kepada, atau bukan menawarkan, ini beliau menawarkan kepada dirinya yang memilih. Apa kata beliau kepada anak-anaknya? Inni khayyartu nafsi baina an taftaqiru ila akhiril abad wa baina an yadkhula abukumun nar fakhtartu al-awwala. Saya menyuruh pilih pada diri saya agar supaya apa? Kalian ini hidup dalam keadaan fakir, atau kalian hidup senang tapi bapakmu masuk neraka. Bapakmu ini pemimpin. Kalau kamu ingin hidup senang di dunia ini, bapak mesti korupsi biar kalian senang, tapi bapakmu masuk neraka. Maka saya telah pilih yang pertama, kalian hidup miskin tapi bapakmu tidak masuk neraka. Waktu itu ada Maslamah ibn Abdul Malik, ya, iparannya, kasih kepada Umar ibnu Abdul Aziz supaya liyufarriqaha ala auladih, untuk dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yang 12 orang tadi. Berapa? 4.000 dirham. Apa kata Umar ibnu Abdul Aziz kepada Maslamah? Ya, tolong kasihkan itu kepada orang-orang yang telah diambil secara zalim dulu oleh pemerintah. Balik dengan ada rakyat, dikasih ke dia, biar kasih ke anak-anaknya, balik. Ini jamaah rahimakumullah, ini orang-orang pintar. Kenapa disebut pintar? Di dalam hadis riwayat daripada Ibnu Majah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi,
Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, menceritakan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal? Rasulullah, mana orang mukmin yang paling afdal? Rasulullah menjawab, qala ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ketika ditanya kemudian oleh yang laki-laki ini lagi, ayyul mu'minina aqyas, atau dibuat dalam kurung aqal, siapa orang mukmin yang paling pandai, yang paling pakai otaknya untuk berfikir? Apa jawaban Rasulullah? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya setelah mati, itu paling pintar. Maka sekarang kalau kita tanya diri kita ini, kita orang yang berpikir atau enggak berpikir? Orang yang pintar apa bodoh? Kira-kira ya, banyak yang mana? Maka jamaah rahimahullah, kita geleng kepala ya. Misalnya ini ada orang yang ada calon kepala dinas, kamu ditawarkan, judran kamu pudu napa ikut liar tuh kita, hello minta ke kau minta untuk jabatan yang belum tentu 5 tahun, setahun sudah ditukar, berani dia sogok, padahal dia paham al-rashi wal murtashi finnar, yang sogok, yang terima sogok di neraka, tapi berani dia tukar kenikmatan sesaat dengan mengabaikan kenikmatan selama-lamanya. Ini yang paling banyak manusia. Pemilu kada hanya jadi gubernur, jadi wali kota 5 tahun 1 periode, jadi DPR 1 periode, kemudian sogok masyarakat untuk dipilih, mengganti kenikmatan yang sesaat, yang selama-lamanya dengan kenikmatan yang sesaat. Ini kebodohan jamaah rahimakumullah, kebodohan ya. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai, orang-orang yang berfikir bahwa kita di dunia sementara. Jangan kita tukar kehidupan yang selama-lamanya dengan kenikmatan yang hanya sesaat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.